Hi buddies, welcome to Buzz Talk's first ever What's Buzzing episode brought to you by Project Buzz Indonesia. Oke, pasti buddies pada bertanya-tanya nih sekarang, segmen apa sih ini? Oke, jadi What's Buzzing itu is a general segment relating to today's world's most current issues. Di sini kita bakal invite guests atau bincang-bincang aja sih sama among the podcast members. Kita bakal discuss tentang the broad range of what topic that are buzzing on the internet. And today we'll be discussing the pandemic through the lens of a small business owner atau lensa melalui pengusaha kecil. Welcome to the place where the changes in you were informed and educated and empowered to the power of the youth. For me and you, we are Project Buzz. Hi, I'm Avrina, I'm Safi. dan kami adalah host podcast ini along with our lovely guest atau guest kami hari ini, Ibu Fatisat, pemilik rumah makan Padang Alam Jaya. Halo Ibu Fatizat, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga sehat-sehat dan waktu weekendnya dipakai buat istirahat ya Bu. Silakan untuk pertama kita persilakan Ibu untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Fatizat, tinggal di Bogor, usaha warung nasi Padang. Salam kenal. Nah, kan sudah tahu ini kami sekarang sedang ada di pandemi. Bahkan as we all know, pandemi ini telah berdampak pada semua orang dari segala bidang pekerjaan. Bisakah Ibu Fatisat berbagi sedikit kepada buddies mengenai bidang atau latar belakang pekerjaan Anda? Ya, saya kalau pekerjaan saya ya buka warung nasi. Ini bukan restoran ya, warung nasi kecil-kecilan. Yang udah mulai dari tahun 2016. Alhamdulillah dari dulu mah lancar-lancar aja, tapi semenjak pandemi ini gimana ya, turunnya benar-benar setengahnya lebih gitu intinya. Iya. Kalau dulu mah alhamdulillah lancar-lancar. Terus kemudian juga Ibu Fatisat kan ngomong tentang bagaimana bisnis Anda itu sekarang lagi tidak begitu lancar dari sebelumnya. Dan kemudian situasi pandemi di Indonesia itu bagaimana ya? Apakah usaha pemerintah sudah cukup? Menurut Ibu Fatisat? Ya, kalau masalah pemerintah saya rasa udah cukup. Udah cukuplah mengatasinya kalau usaha pemerintah. Tapi kalau di bidang ekonomi, saya rasa belum. Iya sih, benar. Kemudian menurut Ibu Fatisat, mungkin dari segi sudut pandangnya Ibu Fatisat dan apa yang sudah sekarang ini terjadi, bisa jelaskan apa telah yang Ibu Fatisat lihat pemerintah sudah lakukan, kayak sedikit ringkasan gitu. Ya, kalau usaha pemerintah di bidang vaksin itu udah bagus kan, di bidang vaksin. Dengan ngadain PPKM juga bagus itu untuk mengurangin penularan COVID-nya ini. Tapi kalau menurut saya PPKM ini agak memberatan juga. Soalnya kalau kita misalnya ada perlu apa gerak cepatnya nggak bisa kan. Benar-benar. Kehalang lah ininya dengan adanya PPKM ini. Selain itu juga, mungkin Ibu Fatisat bisa mulai dengan segi usaha pemerintah terhadap membantu dan melindungi UMKM. Kan Ibu Fatisat tadi baru ngomong tentang secara keseluruhan ya gerakannya. Ya. Menurut Ibu, mungkin secara personal, apa yang pemerintah telah melakukan kepada mungkin segi konsumen Ibu, atau mungkin kenalan-kenalan Ibu yang diberi bantuan dari pemerintah? Kalau masalah bantuan belum ini ya, saya aja sendiri belum begitu dapat bantuan dari pemerintah. Nggak ada ininya. Menurut Ibu Fatisat, karena belum ada apa-apa, mungkin message atau apa yang menurut Ibu perlu pemerintah lebih melakukan untuk membantu segi konsumen, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan
yang lain-lain? Kalau dana, kalau saya pribadi ya, kalau Ya. pribadi nggak usah dikasih dana. Kalau saya pribadi gitu, nggak usah. Yang penting pelanggan saya itu ada aja berjalan biar sedikit, tapi berjalan datang terus. Nggak usah saya dibantu dana juga. Yang penting lancar gitu aja. Bisa bicara tentang mungkin opini pribadi Ibu. Tidak, Ya. lanjut saja, tidak apa-apa. Kalau ya itulah ininya, intinya semoga yang pembeli itu lancar datang ke saya gitu aja. Nggak usah disekat PPKM-nya ini jamnya, nggak usah ini kan waktunya dibatasin kan. Iya. Jadi orang datang itu susah ininya, jam datang orang itu, orang makan dibatasin waktunya. Kalau saya warung nasi ini kalau nggak dibatasin orang kan nggak buru-buru, orang santai nyaman, adalah ininya kan. Kalau gitu kan orang buru-buru, nggak nyaman, mau duduk mau apa nggak buru-buru kan. Jadi akhirnya orang malas, imbasnya ke saya kan. Jadi sepi ya. warungnya. Benar-benar. Oke, iya. Jadi yang saya tangkap sih Ibu pengen ada kenyamanan yang mutual gitu ya. Iya. Ibu Jadi dan kan orang nyaman kan jadinya berjalan ini kan. benar-benar. Iya, iya. Aku juga kalau aku jadi pelanggan juga aku nggak mau diburu-buruin gitu kan ya. Kayak lagi itu ya Bu ya. Kan saya mau makan biar nggak kesok gitu kan. Oke. Kan Ibu Fatisat tadi ngomong kayak ada peraturan kayak batas makan cuma 20 menit gitu kan. Dan banyak sekali mungkin protokol-protokol yang kurang membuat benefit atau kayak bisa membantu segi konsumen atau segi kayak pengusaha kecil seperti Ibu Fatisat. Menurut Ibu, bagaimana protokol kesehatan itu telah mempengaruhi bisnis Anda, dan mungkin apa yang benar-benar protokol apa yang benar-benar bisa dapat sekaligus membantu Ibu dan juga melindungi pelanggan-pelanggan Ibu? Kalau menurut saya yang penting kan prokes itu kan dia udah jaga jarak. Yang kalau makan juga kan di tempat nggak mungkin dia rame duduk di bangku udah 3, udah di pojok lagi kan. Itu kan sebenarnya nggak bagus itu menurut ininya kan. Nggak pengaruh lah, jangan jam-jam makannya dibatasin. Orang kan nggak rame itu. Ini kan nggak apa? Kan menurut saya gitu bagus itu. Dengan jam makannya aja lah dibatasin, orang udah ngikutin, cuci tangan apa, pakai masker udah ngikutin kan semua kayak gitu. Benar-benar. Iya, yang memberatkan cuma jam makannya ini, jamnya ini kan. Orang merasa nggak nyaman gitu aja. Iya, benar-benar. Iya, makan kita nggak diburu-buru kayak gitu kan nggak ini. Apalagi dengan kayak misalnya kalau makan di restoran atau di mall kan pasti bukan makanan cepat saji ya, jadi lebih lama. Iya, untuk ini rumah makan Padang coba kayak pecel lele kan orang nungguin dulu matang ini kan. Kalau makan Padang udah siap saja, udah ada orang kita tinggal nyajiin aja kan. Gimana kalau yang lain-lain usaha lain? Nah, jadi fokusnya itu sebenarnya mungkin protokol kesehatan yang pemerintah harus menetapkan itu lebih fokusin tentang bukan menyegahkan orang untuk dalam kayak time frame atau waktu, tetapi mungkin berapa orang yang bisa datang di dalam satu ruangan gitu ya, mungkin. Iya. Tapi orang ngerti kok. Orang kalau udah rame juga itu mundur. Orang ngerti, masyarakat itu udah ngerti. Dia udah sadar sendiri. Kalau Mang ini dia jaga jarak sendiri kok. Nggak ada desak-desakan, Mak enggak. Udah timbul aja kesadaran sendiri. Tetapi juga kayak dari experience saya sendiri ya, saya pernah ke mall, terus masih tetap banyak banget orang di dalam satu kayak restoran berdesak-desak, sama sekali tidak ada kayak batasan atau apa-apa. Menurut Ibu Fatisat tuh gimana ya cara mungkin
kan tadi kan udah ngomong mungkin ada perlu protokol untuk mencegah beberapa kayak mengatasi beberapa orang yang masuk dalam satu restoran. Iya. Kalau dalam situasi ini gimana ya? Iya, kalau di mall kan saya nggak pernah ngelihat langsung gitu. Situasi yang Mungkin gitu. kayak opini dikit kayak Sekarang mungkin apa yang pemerintah perlu lakukan gitu. Pemerintah harus lakuin, iya ini aja ngasih ini ke harus menegur itu orang-orang itu ya itu orang kesadarannya kurang banget kali ya. Iya. Saya nggak, tapi kalau di warung saya mah nggak ada sih, nggak ada, kayaknya masyarakat itu udah sadar sendiri kalau di tempat saya gitu. Nggak ada berdesakan. Dia kalau udah ada aja berdiri 2-3 orang yang ini mundur gitu. Jadi artinya warga yang di Jakarta nih yang perlu seharusnya menetapkan protokol. Harus lihat nih. Kalau makan juga ya, kalau dia udah ngelihat udah penuh itu meja, udah nggak jadi. Wah, hebat ya. Badis nih, lihat ini contohnya lingkungan yang seharusnya benar. Soalnya saya ngelihat nih langganan saya mau masuk ya, dia ngelihat itu meja udah penuh. Udah dia berdiri dulu, lewat dulu dia. Nggak mau. Iya. Gitu. Kayaknya Indonesia butuh banget orang-orang kayak gitu. Iya. Aku dengar ceritanya dari Ibu aja aku semangat banget. Wah, aku kayaknya kapan-kapan pengen deh datang ke warungnya Ibu. Iya. Warungnya kecil kok. Tapi mungkin makanannya bikin aku kenyang lama banget. Oke. Aku izin masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih, jadi aku sama Eve sama teman-teman aku kemarin did a little research. Kita lihat di artikel di website merdeka.com. Dia melaporkan bahwa PHK selama pandemi COVID-19 ini banyak yang beralih profesi menjadi pengusaha online, mulai dari menjadi pengemudi ojek online atau pengusaha kecil juga seperti Ibu. Nah, ditemukan bahwa tahun 2020 terdapat 1.893 pekerja dari 49 perusahaan di Tangsel, tempat saya by the way, itu terkena PHK. Nah, kita kan pemuda pasti sudah biasa melihat banyak sekali kreator-kreator dan tumbuh banyak pengusaha baru yang promosi, misalkan di TikTok atau di Shopee atau di lain-lain nih. Nah, aku mau nanya nih ke Ibu, kira-kira penambahan banyaknya orang-orang yang beralih profesi menjadi pengusaha kecil ini tuh apa nih pendapat Ibu? Apakah ada pro atau kontranya gitu? Kalau pro-nya bagus sih, jadi nggak ada pengangguran kan istilahnya kan bagus buat ngisi yang ini kegiatan isi waktu kosongnya bagus itu ini kreatif lah ininya kan. Kalau anak muda yang itu kreatif kan ada ininya. Tapi kalau di sisi lainnya saya misalnya nih pedagang online gitu ya pakaian misalnya nih. Dia kan satu tangan itu yang orang pasar yang dagang di pasar ini kan Padang khususnya kan. Iya. Pedagang khususnya orang pasar Pak. Di pasar menjadi sepi itu pengunjungnya nggak ada karena orang udah langsung ke tangan yang satu ke ini nggak ada lewat tangan-tangan yang lain kan. Udah langsung aja. Jadi imbasnya ekonomi juga jadi nggak mutar gitu. Bener banget. Nggak mutar biasanya dari sini ke sini ini kan kalau sekarang langsung aja kan. Jadi konsumen langsung. Kalau dulu ke pasar dulu orang beli dari ini kan berantai lah istilahnya kan. Kalau sekarang enggak. Ada rugi dan ada ininya juga. Kalau kita sebagai pembeli murah beruntung. Kalau kita sebagai ini nggak banyak tangan kan, untung jadinya kita pembeli ada murahnya. Tapi di sisi lain ekonomi yang orang lain jadi jatuh. Yang orang-orang pasar jadi jatuh ekonominya kan, dia nggak dapat. Jadi mungkin yang aku tangkap sih gini ya, mungkin lebih accessible untuk kita, tapi belum tentu yang lain juga gitu ya. Gitu. Kemarin pas aku tahu Ibu
ibu punya usaha warung Padang tuh aku juga mikirin kayak, waduh kalau karena pandemi gini tuh bahan pokoknya susah nggak sih Bu? Kayak misalkan kalau kata nenek aku nih cabenya itu tuh kan susah. Misalkan sekarang cabai jadi mahal atau kira-kira ada nggak Bu yang kayak gitu gitu? Kalau ada, giliran ada mahal, susah ketika mahalnya mah benar itu. Iya ya, cabai ya mahal ya Bu. Ya, cabai. Kan kalau kita kan cabai itu yang utama. Apalagi Padang kan harus pedes ya Bu. Kalau nggak Iya, pedes kan nggak enak gitu kan. iya. Nenek saya orang Padang jadi saya senang banget kalau dimasakin. Aku masuk pertanyaan selanjutnya ya. Pasti semua orang kan terpengaruh sama pandemi ini ya. Aku juga, Everina juga, dan Ibu Fatizat juga. Nah, tetapi salah satu bidang yang paling terdampak adalah pemilik usaha kecil. Nah, Ibu Fatizat, saya dan Mbak Dis ini tuh penasaran banget. By the way, Mbak Dis itu teman-teman kita gitu, audiens yang bakal dengerin podcast kita gitu. Nah, kita tuh pengen penasaran nih bagaimana pandemi secara pribadi telah berpengaruhi bisnis Ibu Fatizat. Apakah perbedaan yang jelas gitu kira-kira yang bisa Ibu lihat antara sebelum dan sesudah pandemi? Oh, jauh banget. Kalau perbedaannya mah jauh. Setengahnya aja lebih jauhnya. Kira-kira bisa dielaborasi dikit nggak? Apa sih gitu? Ya, contohnya kalau ininya memang jauh kayak saya aja ini kayak ini juga ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya sebelum itu juga nih kita jam 10 itu aja pokoknya baru matang baru itu aja jam 10 itu pembeli udah pada datang itu. Pembeli pelanggan kita udah nggak bisa ditinggalin itu di depan. Kalau sekarang udah santai, kita udah siap masak juga ntar orang datang satu-satu. Ya, kalau dulu pokoknya jauh. Kalau masalah penghasilan jauh banget, setengahnya aja enggak rasanya sekarang. Ya, mungkin ini ya jalan bekerjanya gitu loh, kayak misalkan biasanya pesan dibuat jadi, tapi karena emang sering kayak gitu, mungkin gitu ya. Kalau misalkan setelah di pandemi jadinya kita udah buat dulu tapi yang datang satu-satu gitu ya Bu ya. Iya benar. Iya ya. Kalau Kalau itu juga biasanya saya sekali seminggu itu selalu ada itu tuh nasi box itu selalu ada itu dapat. Itu sorry ini kayak pertanyaannya agak aneh. Tapi itu nasi boxnya dari ibu atau buat orang gitu? Iya dari saya orang pesan gitu. Oke. Jadi dibantu ya Bu ya. Ibu juga mempunyai bisnis kayak delivery kayak box kayak ready box gitu atau cuman dine in makan sekaligus di dalam warungnya Ibu gitu? Ngelayanin juga pesanan box itu ngelayanin juga. Oke, aku mau masuk pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira ada nggak nih faktor dari perjalanan bisnis Ibu yang bisa Ibu ceritain ke Badis? Mungkin orang-orang kayak Badis dan audiens kita sekilas cuma lihat dampak yang paling besar bagi pengusaha kecil atau yang paling kayak menurun itu penghasilan. Iya. Tetapi kayak selain dari itu kan pasti juga ada faktor lain yang menurun. Kayak misalnya tadi Ibu ngomong pelanggan-pelanggan, terus ketakutan pelanggan karena kayak perlu benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Selain dari itu apa aja gitu yang perlu kayak kita benar-benar bisa dapat lihat? Aku mungkin ambil contoh ya, mungkin gini, kayak misalkan gini, aku kalau misalkan jadi pengusaha kecil, aku bakal tunjukin juga di pandemi ini aku bakal tetap bisa semangat, misalkan gitu Bu, atau something kayak gitu misalkan. Kayak daya juang aku tuh masih tinggi meskipun dilanda pandemi, misalkan gitu Bu. Ya kalau masalah gitu, kalau
kalau semangat berusaha untuk untuk berdagang masih kuat, saya hanya nggak ada dampaknya sih, nggak dampak, biarin bikin coba ini ya gitu aja. Nggak ada sih dampak lain, saya nggak ada, cuman gitu aja. Iya, nggak ada ininya, pengaruhnya yang lain-lain kalau bagi saya pribadi gitu. Nggak ada. Oke, saya akan melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Kayak kan Ibu tadi udah ngomong tentang mungkin bahan pokok-pokok dan yang lain. Sekarang tingkatan online delivery dan kehadiran sosial media dalam pemasaran itu, apakah teknologi membantu banyak dalam meningkatnya konsumen? Meningkat ini ada kemajuan sih dalam bidang itu. Ada, saya juga masuk itu lewat Shopee dimasukin, bagus, membantu banget. Ibu Fatisa, apakah Anda juga menggunakan mungkin Instagram, Facebook, WhatsApp, kayak sosial media platform yang lain untuk memasarkan produk Anda? Ikut memasarkan di bidang gitu. Menurut Ibu Fatisa kan, tapi juga dengan meningkatnya kehadiran media sosial kan juga tetap ada orang-orang yang mungkin belum bisa ya menggunakan media sosial dengan giat atau dengan aktif, atau tidak mengerti cara memasarkan produknya gitu. Menurut Ibu Fatisa itu kehadiran media sosial itu lebih pada baik atau lebih pada buruknya pada segi bidang pengusaha kecil? Bagus sih, bagi ini bagus, media sosial itu bagus sih buat kita, buat memasarin dagangan kita, bagus, membantu banget. Tapi kayak kan juga mungkin ada beberapa orang yang mungkin kayak kurang bisa ya, gimana, kurang tahu cara menggunakan media sosial gitu. Sebenarnya saya juga, kalau buat saya pribadi, kurang bisa juga menggunakan media sosial ini, tapi dibantu sama anak-anak. Terus terang. Tapi anak-anak saya membantu, mendukung usaha saya, dia iniin ke media sosial. Ya, aku mau nanya aja sih dikit. Tapi menurut Ibu, si online delivery ini, GoFood ini tuh efektif nggak sih jalannya? Efektif banget ya. Alhamdulillah. Oke, semoga kedepannya semakin membantu ya, Bu. Oke. Jadi kita sudah mendiskusikan through the gas view of the pandemic, what the government has done, social media, pros and cons of the pandemic. Nah, yang terakhir nih, last but not least, Ibu Fatizat sebagai pengusaha kecil mungkin bisa beri kesan-pesan untuk generasi muda. Apa nih yang bisa aku, Averina, dan para badis yang bisa lakukan di waktu yang krusial seperti sekarang ini nih? Dan yang kedua, apa sih harapan Ibu untuk rakyat-rakyat Indonesia dalam menjalankan keseharian mereka di hari esok? Ya, anak-anak sekarang ya, ayo kita berlomba-lomba untuk jangan ngisi waktu gitu, biar misalnya ininya di bidang apapun juga ya, jangan waktu itu dibuang-buang. Ayo kita, misalnya kalau dia ojek online ya ikut gitu ya, di bidangnya masing-masing. Jangan ya istilahnya semangat buat mengisi masa depan ininya. Kan tadi Ibu ngomong sendiri kan, anaknya Ibu membantu Ibu untuk memasarkan produk Anda di sosial media kan. Mungkin kayak dengan meningkatnya sosial media dan bantuan-bantuan generasi muda untuk mempromosi, kan sekarang kita menggunakan TikTok untuk kayak bisa mempromosi berbagai macam makanan, baju, restoran, review makanan. Mungkin
menurut Ibu Fatisat, daripada pemerintah memberi dana atau memberi kayak bantuan khusus, generasi muda ini juga bisa membantu ya. Iya. Menurut Ibu, generasi muda selain harus gimana ya caranya kita dapat membantu orang tua kami, membantu sesama dengan menggunakan sosial media, dan juga kayak secara keseluruhan membantu bidang pengusaha kecil. Iya, ini aja kalau misalnya membantu secara sosial media, ya ke iniin misalnya nih dagang saya, Ibu tolong bantuin iniin lewat ini, kan itu udah pasti membantu kan, ngasih tahu yang lain-lain nih, ada nih warung nasi nih, ini nih, gitu kan. Akhirnya orang lain kan tahu, itu udah membantu kan namanya itu ininya. Secara apa? Itu udah bagus juga itu ininya. Terus apa lagi? Oke, dan sekian, terima kasih banyak untuk pendapatnya Ibu dan apa kayak opini-opini Ibu tentang pandemi ini. After listening to Ibu Fatisat, I definitely feel more educated and a step closer into how the pandemic has taken a toll to individuals, especially to business owners like Ibu Fatisat. How about you, buddies? Make sure to comment down and leave down comments on Project Buzz IDN on Instagram. So thank you for being here, Ibu Fatisat. Makasih banyak sudah memberikan waktunya untuk memberi kami pandangan yang lebih dalam tentang pengalaman Anda dengan pandemi ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, sekali lagi aku juga mau bilang terima kasih untuk waktunya Bu Fatisat. Aku juga sama seperti Averina, aku ngerasa sangat terinformasi banget, dan sekali lagi aku makin semangat dan penasaran nih sama warungnya Ibu Fatisat. Wah, badis-badis nih yang emang tinggal di Bogor nih, pokoknya jangan sampai lewatin warungnya Ibu Fatisat. Mari kita sesama rakyat Indonesia membantu satu sama lain. And that's today's episode of What's Buzzing. Dari pandemi, dari lensa pemilik usaha kecil. So we hope our podcast can be very insightful for you buddies. I'm Averina. And I'm Safi, your host for today, signing off. Last but not least, stay inspired, educated, and empowered, buddies. See you next time.